Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Permana. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu networking model. Di video ini saya akan menjelaskan konsep dari networking model, lalu TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation, lalu all-share layer model. Pertama, untuk konsep dari networking model. Networking model itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, untuk terjadinya komunikasi tersebut diperlukannya suatu aturan, dan untuk aturannya itu disebut networking model. Lalu untuk saat ini networking model itu ada dua jenis, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang TCP/IP model. TCP/IP model itu merupakan jenis networking model yang saat ini paling sering dijumpai atau paling sering digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar komputer dengan komputer lainnya itu bisa saling berkomunikasi. Untuk membantu dalam memahami setiap networking model, itu dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Ini adalah layernya. Yang pertama ada application, yang kedua transport, yang ketiga internet, lalu yang keempat network access. Untuk yang 5 layer itu sama seperti sebelum itu. Ada application, transport, network. Di sini tuh tidak ada internet, jadi langsung ke network, lalu data, lalu fisikal. Untuk berikutnya adalah TCP/IP application layer. Application layer itu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur berbagai aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Untuk HTTP sendiri HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Kemudian ada transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan
UDP. Nah, untuk penggunaan TCP itu biasanya TCP digunakan untuk IP karena support dengan error checking. Kemudian ada UDP yang digunakan untuk video streaming, game, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Kemudian salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah info recovery mechanism. Kemudian ada network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Dan setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Yang pertama itu adalah addressing. Addressing itu ada untuk memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Sementara routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Dan untuk IP itu ada dua jenis, yaitu IPv4 dan IPv5. Nah, untuk IPv4 itu contohnya tuh seperti ini: 192.168.1.1. Ini untuk contoh IP4. Untuk IPv4 maksudnya. Untuk IPv6 itu ada contoh dulu. Kemudian ada data link layer dan physical layer. Untuk data layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur data link layer ialah VCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, yang hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, dalam kurung mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Kemudian ada encapsulation dan decapsulation. Untuk decapsulation itu adalah proses membungkus data dengan header pada data tiap layernya. Adapun decapsulation maka itu adalah sebaliknya, yaitu mengeluarkan data-data. Lalu ada OSI model. Untuk bagian layer terdapat 7 lapisan layer pada OSI model. Yang pertama ada application layer, kedua presentation layer, ketiga session layer, keempat transport layer, kelima network layer, keenam data link layer, dan ketujuh physical layer. Dan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama lower layer yang terdiri dari nomor 1 sampai yang keempat. Pada layer ini berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Kemudian ada upper layer yang terdiri dari kelima sampai ketujuh. Untuk upper layer ini berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.